Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari qawaid fikih secara bahasa maupun secara istilah. Baik, dalam kajian hukum Islam itu memiliki ilmu fikih, dan fikih itu tidak hanya dipelajari melalui hukum-hukum rinci satu persatu, tetapi juga melalui kaidah-kaidah umum yang menjadi landasan berpikir para ulama. Jadi kaidah-kaidah inilah yang dikenal dengan qawaid fikih. Dengan memahami qawaid fikih, seseorang dapat melihat keteraturan hukum Islam dan memahami hikmah di balik berbagai ketentuan syariat. Dan apa itu pengertian dari qawaid fikih secara bahasa? Jadi secara bahasa atau etimologis, istilah qawaid fikih itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada qawaid. Kata qawaid itu sendiri bentuk dari jamak qaidah yang berarti dasar, fondasi, aturan pokok maupun landasan utama. Dalam bahasa Arab, kata ini sering digunakan untuk menyebut seperti fondasi atau landasan, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 123 yang artinya berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar qawaid. Itu. Jadi dari makna tersebut itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menjadi penopang utama. Lalu kata kedua itu ada fikih. Secara bahasa, fikih berarti memahami dengan mendalam, lalu mengetahui hakikat sesuatu yang kita tidak ketahui. Sebagaimana dalam Al-Quran telah disebutkan, yang berbunyi artinya yang berbunyi agar mereka memahami yatafaqahu agama. Itu terdapat di Quran surah At-Taubah ayat 122. Jadi kesimpulan dari istilah bahasa atau pengertian bahasa, qawaid fikih itu berarti dasar-dasar atau aturan umum yang digunakan untuk memahami persoalan-persoalan fikih. Dan kedua, ada pengertian qawaid fikih secara istilah. Secara istilah atau terminologis, para ulama memberikan definisi yang hampir serupa. Salah satu definisi yang sering digunakan ialah qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah itu adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang mencakup banyak masalah fikih, dan darinya dapat diketahui hukum-hukum cabang. Dengan kata lain, qawaid fikih bukan hukum satu kasus, tetapi rumus umum yang menaungi banyak hukum. Jadi berlaku pada berbagai bab fikih, seperti di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam jinayah maupun lain sebagainya. Contoh sederhananya, kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala perbuatan tergantung pada niatnya. Di dalam kaidah tersebut itu diterapkan pada seperti sholat, puasa, zakat maupun jual beli, bahkan sampai di dalam perbuatan sehari-hari. Dan ciri-ciri qawaid fikih itu memiliki sifat yang umum dan berlaku pada banyak kasus, lalu dapat memudahkan untuk memahami fikih. Lalu ada sedikit perbedaan antara usul fikih dengan qawaid fikih ya. Jadi perbedaan singkat antara usul fikih dengan qawaid fikih ya. Jadi usul fikih itu secara umum membahas cara menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan qawaid fikih itu isinya membahas tentang kesimpulan hukum
umum dari fikih yang sudah ada. Jadi secara ringkas, usul fikih itu seperti alat untuk memproduksi hukum. Jadi usul fikih ini secara tidak langsung ialah alat untuk mengadakan suatu hukum. Sedangkan dari qawaid fikih itu seperti lingkup kecil yang membahas hukum yang siap untuk digunakan. Artinya dari qawaid itu sendiri ringkasan hukum yang dapat siap dipakai atau digunakan dalam sosial maupun keseluruhan, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan qawaid fikih atau fiqh. Jadi pertama-tama dari masa Nabi dan sahabat. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qawaid fikih itu belum dibukukan. Artinya qawaid fikih itu belum memiliki fisik. Namun referensinya sudah ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan prinsip-prinsip umum seperti tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan juga menyampaikan agama itu sangatlah mudah. Jadi para sahabat juga menggunakan atau menerapkan prinsip umum ini saat memutuskan hukum, meskipun belum dalam bentuk kaidah tertulis. Dan yang kedua ada masa tabi'in dan pembentukan mazhab. Nah, ketika masa tabi'in ini Islam itu sudah menyebar luas. Jadi ketika Islam menyebar luas, pastinya masalah hukum semakin kompleks, masalah hukum semakin banyak. Tetapi para ulama mulai mengelompokkan hukum-hukum yang serupa. Dan pada masa inilah, pada masa tabi'in, mazhab-mazhab fikih mulai bermunculan seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Jadi kaidah fikih mulai dipraktekkan itu secara sistematis pada masa tabi'in. Namun masih tersebar dalam kitab-kitab fikhiyah. Dan yang ketiga ada masa-masa pembukuan atau masa kodifikasi. Nah, pada masa tersebut itu pada abad keempat Hijriah. Nah, para ulama itu mulai menyusun kaidah fikih secara khusus. Dan kaidah-kaidah itulah disusun, diringkas, dan diberi contoh. Nah, karena apa? Karena tujuannya itu untuk mempermudah dalam pengajaran dan dapat mudah dipahami, seperti itu. Dan tokoh penting dalam perkembangan ini antara lain ada seperti Imam Al-Qarafi dan Imam Asy-Syuuti maupun Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, tidak lain juga muncullah kitab-kitab khusus qawaid fikih seperti adanya Asbah wa An-Nashair dan Al-Furuq maupun Qawaid Al-Ahkam. Dan yang keempat itu ada 5 kaidah besar atau Al-Qawaid Al-Hams.
Nah, disinilah puncak perkembangan qawaid fikih yang ditandai dengan dirumuskannya 5 kaidah yang utama, yaitu yang pertama ada segala perkara tergantung niat. Nah, jadi yang poin pertama itu segala perkara tergantung niat itu contohnya pada ketika seseorang melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika orang tersebut itu dia benar-benar niat untuk berserah diri, beribadah, atau untuk hanya validasi dari seseorang agar terlihat diri sendiri itu memiliki kesolehan maupun kealiman. Dan yang kedua ada keyakinan tidak hilang karena keraguan. Jadi saya contohkan sedikit, ketika kita berproses, ketika kita ingin kita memiliki impian yang besar, ketika kita berjalan untuk menuju apa yang kita inginkan, kita harus memiliki keyakinan yang sangat besar. Karena apa? Karena keyakinan itulah yang akan mengantarkan kita ke jalan kesuksesan. Jadi janganlah sekali-kali meragukan diri sendiri atas apa yang kita jalankan, tetapi jalankan saja, nikmati saja apa yang kita hadapi. Dan yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya sulit itu pastinya enggak jauh akan membawakan kemudahan. Jadi ada seseorang ingin menargetkan sesuatu yang dia impikan, tetapi seseorang itu belum mengerti. Nah, jadi secara mudahnya itu kesulitan itu mendatangkan keberhasilan, atau kesulitan itu mendatangkan kesuksesan. Artinya nggak ada yang instan secara untuk memperoleh apa yang seseorang inginkan. Jadi kita harus melewati periode-periode yang pastinya tidak kita inginkan, tetapi mau tidak mau kita harus melewatinya. Seperti itu. Dan yang keempat itu bahaya harus dihilangkan. Jadi seseorang memiliki sifat waspada atau berhati-hati itu harus dihilangkan, karena ya pastinya seseorang ketika memiliki positif bahaya dalam dirinya sendiri atau jiwanya sendiri, seseorang berpandangan kepada sesuatu yang lain, pastinya seseorang itu tidak meyakini. Nah, itulah yang membahayakan. Artinya ketika jiwa kita selalu tidak memiliki yang bersifat negatif, maka peluang yang setiap itu selalu ada, kita lewatkan karena ya jiwa kita menolak, seperti itu. Dan yang kelima ada kebiasaan dapat menjadi hukum. Jadi
poin kelima ini, ketika kita konsisten, maka itulah yang menjadi sesuatu menuju kesuksesan. Jadi ada seseorang yang ingin hasilnya, tapi dia tidak tahan dengan prosesnya. Artinya sesuatu yang kita ingin dapatkan itu tidak lain dari sebuah proses yang kita jalankan berhari-hari maupun berbulan-bulan, seperti itu. Jadi kebiasaan itu sangatlah atau berpengaruh terhadap pencapaian atau kesuksesan. Artinya siapa yang kebiasaan itu dikonsistenkan akan memberikan hasil yang serupa. Bahkan kebiasaan itu mengantarkan seseorang itu memiliki sifat yang konsisten dan memiliki karakter yang disiplin terhadap waktu maupun manage, seperti itu. Jadi dari kelima kaidah ini suatu kaidah yang penting, karena dari 5 tersebut itu adalah fondasi utama dalam fikih Islam, seperti itu.